Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan memperkenankan kita untuk i'tikaf di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu wal majelis warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkenankan kita untuk menanti datangnya waktu Isya hingga kita bisa sholat Isya berjamaah. Maka semuanya ini adalah ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah. Dengannya kita berharap agar ibadah kita ini ikhlas untuk Allah, ibadah kita ini mampu memancing ridha Allah, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala an. Sampai pada hadis-hadis yang berkaitan dengan 3 hal. Bisa hadis maupun pernyataan sahabat atau tabi'in. Yang kali ini kita akan mengkaji ucapan atau mutiara ilmu seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai, di mana beliau berkata, innama halaka man halak qablakum bi thalatha khisalin. Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian, ini umat nabi-nabi terdahulu, mereka banyak yang binasa karena 3 hal. Maknanya kita diperingatkan, kalau 3 hal ini kau lakukan, kau pun binasa. Tinggalkan 3 hal ini. Karena 3 hal ini gak ada manfaatnya untukmu, justru membawa kerugian dan menyebabkan celaka dan kehancuran. Apa 3 hal tersebut? Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul manam. 3-tiganya ini dimulai dari kalimat fudul. Fudul itu dari bahasa Arab artinya adalah ziyadah,
tambahan yang nggak perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan daripada sempurnanya keislaman seseorang, dikatakan muslim yang sempurna, apabila tarkuhu meninggalkannya segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tidak ada kaitannya dengan dirinya. Tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Segala sesuatu yang tidak ada kaitan dan manfaat pada pribadi kita, tinggalkan. Itu namanya fudul. Kalau kita ingin menyempurnakan keislaman kita, tinggalkan segala hal yang gak ada urusan dengan kita. Fudul macam-macam. Fudul itu macam-macam. Yang pertama disebutkan fudulul kalam. Ngomong yang gak ada manfaatnya untuk kita omongkan. Gak nambah pahala, juga gak dosa. Kalau dosa sudah jelas. Kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, gak ada untungnya buat kita, itu merugikan. Apalagi kalau sampai ghibah, namimah, kita menggunjing orang, mencaci orang, mengadu domba orang, tambah dosa besar. Yang tidak ada manfaatnya saja, itu lebih baik kita tinggalkan. Itu kesempurnaan orang yang beriman. Hadirin, coba bayangkan hadis ini nanti saya kasih tahu. Suatu saat Rasulullah perang jihad fisabilillah. Kemudian di situ seorang sahabat meninggal dalam keadaan syahid. Dipuji oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini fulan ahli ibadah, sekarang meninggal syahid di jalan Allah. Pastikan bahwa dia masuk surga ya Rasulullah. Ini sudah ahli surga ini ya Rasulullah. Mati syahid ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kau ketahui tentangnya wahai fulan? Belum tentu dia itu masuk surga walaupun meninggal dalam keadaan syahid. Karena kata Rasulullah, karena la'allahu, mungkin dia ketika hidup di dunia, waktu hidup kemarin ini, sering berbicara yang tidak manfaat untuknya. Ini sudah jelas-jelas mati syahid tuh ini. Kalau dia orang yang senantiasa ngomong yang tidak manfaat untuknya, bukan maksiat, nggak manfaat, atau ngomong yang bukan urusannya, walaupun meninggalnya syahid, belum tentu dia masuk surga. Maka itu, ini lisan ini harus betul-betul kita jaga. Bukan cuma dari maksiat, dari berbicara sesuatu yang enggak manfaat. Fudulul kalam. Para ulama terdahulu, mereka orang yang sedikit bicara banyak amal. Kalau kita saat ini banyak bicara sedikit amalnya. Ulama terdahulu, mereka sangat memilih, menyaring kata-kata yang keluar dari lisannya. Enggak semua kalimat itu keluar. Enggak semua kalimat itu keluar.
Imam Syafi'i itu kalau diajak ngomong, jawabannya lebih cepat Habib Jamal daripada Imam Syafi'i. Kalau sampean ngajak ngomong langsung saya jawab, tanya hukum aja langsung tak jawab, yang ngapal saya sampaikan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kalau ditanya, beliau jawabnya itu menunggu. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kau memikirnya agak lama, enggak langsung kau jawab, padahal kau ini pinter, kau ini pandai, kau ini cerdas, jenius. Beliau mengatakan, saya lagi mikir, diam dan menjawab ini lebih afdol mana? Bicara sama diam ini lebih afdol mana, saya lagi mikir. Kalau afdolnya diam, saya diam. Sayyiduna Luqman Al-Hakim yang namanya terukir dalam Al-Quran. Ketika melihat anaknya berbicara, beliau hanya melihat. Selesai berbicara, beliau berkata, ini padahal omongannya anaknya Luqman Al-Hakim ini, tadi di hadapan orang dia bicara, manfaat. Beliau berkata seperti ini, wahai anakku, ya bunayya, in kana kalamuka fiddah, fasukutuka dhahab. Kalau perkataanmu tadi berharga perak yang begitu indah, maka ketahuilah diammu itu emas. Diammu itu emas. Makanya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah dengan kata-kata kalimat yang baik, aw liyasmut, kalau enggak diam. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak lebih baik diam. Kata pujangga, apabila engkau sudah melontarkan kalimat atau belum melontarkan kalimat, kalau kau belum melontarkan kalimat kemudian menyesal, kenapa tadi saya enggak bicara? Penyesalanmu hanya sekali. Tapi kalau kalimat setelah kau lontarkan, penyesalanmu berkali-kali. Maka itu lisan ini betul-betul kita protek, kita jaga. Tidak sembarangan keluar dari lisan kita kecuali yang kita yakin kebaikannya. Karena sekarang ini banyak orang yang suka menukil berita, menukil kalimat yang dia tidak pasti kebenarannya. Maka ini kata Rasulullah adalah justru digolongkan sebagai pendusta, pembohong. Loh saya enggak bohong, yang saya sampaikan benar, saya dengar langsung. Iya. Apakah kau tahu yang dikatakan orang itu 100% benar? Kalau Anda enggak tahu kebenaran orang yang memberi berita kepadamu, jangan menyampaikan kepada siapapun. Jangan menyampaikan kepada siapa. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta, penipu apabila dia menceritakan apa yang dia dengar tanpa tahu kebenarannya. Wal kitabah ahadul lisanain. Kata ulama, tulisan itu separuhnya lisan. Maknanya kalau Anda menulis di WhatsApp, di Telegram, di Twitter, di Instagram, di Facebook, satu berita Anda akan dipertanggungjawabkan.
Kalau apabila benar perkataan itu, tanya dulu, itu manfaat nggak disebar. Kalau nggak manfaat disebar, lebih baik nggak usah. Kalau kita forward, kalau yang kita forward benar, manfaat atau tidak. Kalau salah, kita mendapat dosa. Sebagai seorang yang disebut penipu oleh Rasulullah SAW. Apalagi zaman seperti ini. Zaman seperti ini nih, saya kasih tahu, sampean mau enggak? Saya kasih resep supaya aman, khususnya negeri ini supaya aman. Perkataan seorang ulama yang mengatakan az-zaman zamanus sukut. Ini zamannya diam. Wa mulazamatul buyut. Ini zaman kita lebih banyak di rumah, keluar kerja, balik lagi ke rumah. Wis, jangan nongkrong sana, nongkrong sini, duduk sana, duduk dengan sini. Ini zaman bukan zamannya untuk itu. Fitnah di mana-mana. Lebih baik mulazamatul buyut, tinggal kita di rumah, keluar kerja yang penting-penting, kemudian balik ke rumah, duduk dengan anak istri. Warridha bil qut. Berapa rizki yang kita terima, itu yang kita ridhoi. Jangan terlalu serakah atau jangan terlalu menggebu-gebu untuk mencari rizki. Wes seadanya cukup. Sampai kapan? Ila an-namut, sampai kita mati. Kalau kita mau selamat akhiratnya nanti. Karena ini zaman seperti yang disampaikan Rasulullah, di mana beliau mengatakan dalam hadisnya yang cukup panjang, hadisnya seperti ini. Saya bacakan karena panjang. Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum. Ya. Kemudian wa taraktum jihadakum. Ini Rasulullah pernah menyampaikan. Ini zaman sudah seperti ini. Intinya nanti di akhir ya, di akhir hadis ini intinya. Rasul bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum?" Bagaimana kalian kalau kalian akan nantinya mengalami suatu zaman yang di zaman tersebut para wanitanya sudah mereka melebihi batas. Menerjang semua aturan. Berani kepada Allah. Perempuan yang sudah mereka jelas-jelasan menentang Al-Quran. Tahu mesti nutup aurat, enggak ditutup auratnya. Tahu tidak boleh meminta cerai kepada suaminya. Berani mereka minta cerai walaupun ancamannya dari Rasulullah, perempuan manapun yang meminta cerai kepada suaminya, maka haram untuknya surga Allah. Enggak apa-apa, yang penting cerai. Mereka menginginkan emansipasi, haknya sama dengan laki-laki, warisan 2:1 enggak mau. Tagha nisa'ukum, kalian akan mengalami zaman itu, kata Nabi Muhammad. Perempuan sekarang enggak mau warisan 2:1, sama, minta persamaan. Mereka minta persamaan dalam kepemimpinan, kursi DPR, minta jatah yang sama. Ini, tagha nisa'ukum, kalian akan mengalami zaman seperti itu. Wa fasaqa syababukum, para pemuda di zaman tersebut
Jarang yang mereka mau hadir ke pengajian. Mereka lebih senang berhura-hura, maksiat kepada Allah. Mereka berani durhaka kepada orang tua. Mereka berani bahkan berzina, minum minuman keras di hadapan orang, enggak malu. Fasaqo syababukum, pemuda kalian sudah rusak. Jelas-jelas belum nikah naik motor bareng dengan perempuan sana, dengan perempuan sini. Enggak malu hadirin. Nikah sudah hamil duluan, enggak malu dirayakan. Ini zaman akan datang kepada kalian. Itu kalau disampaikan di zaman Rasulullah. Ini kan disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Sahabat bingung, perempuan seperti itu, para pemuda seperti itu ya Rasulullah. Karena dulu wanita enggak seperti itu, karena dulu para pemuda enggak seperti itu, maka sahabat bingung. Iya, kalian akan mengalami zaman seperti itu. Wa taraktum jihadakum, kalian akan mengalami zaman di mana mereka enggak mau jihad di jalan Allah. Kalau diajak jihad di jalan Allah enggak mau. Dan di antara jihad di jalan Allah adalah talabul ilmi. Suruh nyantri, suruh nuntut ilmu, suruh hadir pengajian, enggak mau. Kita ini kadang-kadang kalau nyuruh anak kita pengajian kayak mau perang. Hadirin. Kalau kita ajak ke mall, kita belum siap, dia sudah siap. Kalau diajak lupa dari Allah. Kalau diajak ke masjid, kalau diajak ke pengajian setengah mati. Kemudian ketika Rasul mengatakan seperti itu, jawaban sahabat apa? Qalu wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah zaman yang kau sebutkan itu akan ada? Manusia seperti itu akan ada. Maka Rasulullah menjawab, Naam, iya. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya. Wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih parah dari itu akan terjadi. Hah? Ini sudah parah loh ya Rasulullah. Akankah ada zaman yang lebih parah dari itu? Iya. Apa ya Rasulullah? Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih parah dari itu ya Rasulullah? Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'rufin wa lam tanha 'an munkar. Akan ada zaman di mana zaman tersebut orang sudah enggak ada yang mau amar ma'ruf, enggak ada yang mau nahi mungkar. Enggak akan ada lagi orang mengajak yang lain dalam kebaikan dan enggak ada lagi orang yang mencegah orang berbuat mungkar. Bahkan nanti maksiat-maksiat. Masjid dewi, urusan masjid dewi. Manusia sudah kayak di mahsyar, nafsi. Yang mau berbuat baik, kalau mau berbuat mungkar, monggo mungkar. Akan ada zaman seperti itu kata Rasulullah. Enggak ada lagi orang ngajak ke masjid, enggak ada lagi orang mencegah orang maksiat, enggak ada. Kemudian kata sahabat, wa kainun dzalika ya Rasulullah, itu akan terjadi ya Rasulullah, orang enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu akan terjadi. Jawaban Nabi Muhammad, na'am walladzi nafsi biyadih wa asyaddu minhu sayakun. Iya, bahkan yang lebih parah dari itu juga akan terjadi. Qalu wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Hah? Yang lebih parah dari orang yang enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ya Rasulullah? Ada. Bagaimana ya Rasulullah? Wa ma asyaddu minhu. Qala kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaron wal munkaru ma'rufan. Akan nanti datang satu zaman di mana zaman tersebut ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Ma'ruf, berbuat baik seperti orang maksiat. Contohnya nopo? Poligami.
Orang sekarang istri 2, istri 3, itu dianggap iki wong lanang kejem, iki doyan rabi, iki wedoan. Nggih. Tapi kalau yang zina tiap hari nggak apa-apa. Kita lihat usia 16-17 tahun kawin kayak mungkar. Nikah usia 17-18 putri kita kayak berbuat mungkar. Tapi kalau pacaran usia 13 tahun biasa. Zina ini biasa. Nikah ini yang wow. Halal kayak mungkar. Haram kayak berbuat baik. Anda lihat di jalan, wanita yang bercadar menutup auratnya, walaupun menurut sebagian pandangan kita berlebihan nutupnya, ya nggak apa-apa wong berlebihan, asal jangan kurang. Pakai cadar ini di mata orang, wah radikal, wah teroris, wah orang yang kolot. Dijauhi kadang-kadang. Yang celana pendekan keren. Yang enggak kerudungan, enggak nutup auratnya biasa. Yang penting kan yang dijilbabi itu hatinya. Bukan kepala. Orang pakai kudung itu hati dikudungi dulu, baru nanti pakai jilbab. Tolong sampaikan kepada perempuan yang seperti itu, ya wis. Hati dijilbabi itu maksudnya hatinya bersih. Yang penting itu orang hatinya bersih. Kudung itu nomor 2. Ya wis ngene ae. Resik ono hatimu terus mudo ae. Gak usah kelamben. Yang penting lah hati ya. Ala apa kok nggih kelambi? Ya udah. Bersihkan hatimu kemudian telanjang aja. Ini zaman seperti ini hadirin. Kita lihat yang ma'ruf ini jadi mungkar. Kalau ada orang pakai cadar, kemudian kita tuduh radikal dan lain-lain, hati-hati Anda. Karena cadar ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Coba dilihat di kitab itu, sing tahu ngaji kitab kuning. Kalau yang dibuka wajahnya itu pendapat menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi itu pun dengan syarat tidak boleh dihias. Adapun yang kerudungan tapi pakai make up, yang make upnya Masya Allah, kayak semen gresik sampean bedak ini, tebel, itu jelas-jelas haram. Yang pakai ngapa niku? Alisin niku dikerik, kemudian pakai gincu, kemudian dihias sampai menarik lawan jenis. Itu enggak boleh. Menurut 4 mazhab enggak boleh. Kalaupun memang dibuka, berdandanlah yang sederhana. Jangan berlebihan. Jangan menarik perhatian lawan jenis. Duh, kita ini kan semuanya mazhab Syafi'i. Terus ada orang pakai cadar kok bingung. Yang lebih heran lagi, ada perempuan pakai cadar dibilang ninja. Oh ninja lewat ninja. Ya Allah, Anda tahu nggak bahwa itu pakaiannya istri-istri Rasulullah, itu pakaiannya Ummul Mukminin, itu pakaiannya ibu kita. Anda mengatakan ibu kita kayak ninja. Saking saya nggak mau ngomong atau membalas omongan tersebut. Kalau saya mau balas perempuan yang nggak pakai kerudung tak balas. Yo, aku kayak ninja, kon kayak Tarsan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini zaman ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf.
terjadi. Wa asyad, itu akan terjadi ya Rasulullah. Wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih parah lagi dari itu akan terjadi. Apalagi ya Rasulullah? Ini sudah kebangetan ini. Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf, ini kan udah kebangetan. Ada lagi ya Rasulullah? Ada. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, kaifa antum? Bagaimana kalian nanti? Idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Kau akan menyaksikan suatu zaman di mana zaman tersebut orang memerintahkan manusia yang lain untuk berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mungkar diperintahkan, ayo marilah berlaku yang mungkar. Jangan kalian berbuat ma'ruf. Ini zaman akan terjadi, kata Nabi Muhammad. Rasulullah ini bukan meramal, tapi Rasulullah itu dibukakan, disingkapkan oleh Allah kejadian yang pasti terjadi. Dan Nabi menyampaikan zaman seperti ini akan terjadi. Jadi Rasulullah kalau berkata bukan ramalan hadirin. Kalau ramalan tuh bisa benar, bisa salah. Namanya peramal. Tapi ini menyingkap sesuatu kejadian yang belum kita alami. Tapi itu terjadi. Pasti. Karena apa yang disabdakan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini kalau sudah zaman orang berbuatlah mungkar. Nih, perintahkan mungkar. Saya pernah kedatangan tamu. Pemuda yang ingin menikah. Pemuda ini mau menikah. Kemudian datang ke rumah pacarnya dan menemui orang tuanya. Kemudian pemuda itu memberanikan diri untuk meminang pacarnya tadi itu, dipinang kepada orang tuanya. Pak, saya sudah hubungan lama dengan putri Bapak. Saya khawatir terjerumus dalam hal yang haram karena saya ini sudah tiap hari naik motor bareng. Lebih baik saya nikah. Sambil nanti dia mau meneruskan kuliah nggak apa-apa, karena dia masih tengah-tengah kuliah. Apa jawaban bapaknya? Jangan nikah, jangan. Karena nanti khawatir kuliahnya nggak selesai. Nah terus ya pacaran dulu aja. Loh Pak, saya takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Apa jawaban bapaknya? Ya wis gak popo, sing penting ojo meteng. Iki bapak kok ingine njok disamblek ah. Bayangkan hadir. Melarang nikah, memerintahkan zina. Zina pokoknya ojo meteng. Jangan sampai hamil pokoknya. Ini saya dengar dari langsung orang pemudanya ini, bukan cerita ini. Saya sampai ketenggengan, ya Allah, ini bapak model apa? Orang itu kalau mau berbuat baik dilarang, malah memerintahkan kemungkaran. Ini akan terjadi ya Rasulullah, terjadi. Nah, terakhir zaman seperti itu. Setelah itu Rasulullah bersabda, lah ini intinya. Yaqulullahu ta'ala, bihalaftu, dengan namaku aku bersumpah, dengan keagunganku aku bersumpah. Di zaman tersebut, la'utihanna lahum fitnatan, yasirul halimu fiha hayrana. Aku akan timpakan kepada mereka ujian yang besar, fitnah yang besar.
Ini tadi, fitnah yang besar. Yang dengan fitnah tersebut, orang yang bijaksana, orang yang tidak mudah marah, orang yang bisa mengendalikan emosi, itu menjadi orang yang bingung. Apalagi orang yang belum mampu mengendalikan emosinya. Orang yang pandai pun akan bingung. Ini gimana ini? Mau kemana kita ini? Itu yang disampaikan baginda Muhammad SAW. Makanya ini zaman-zaman sukut, diam. Sesuatu yang gak ada urusan dengan kita gak usah komen, kecuali berkata yang benar, yang hak. Selain itu sudah cukup. Ngomong A ditafsirkan yang ini. Ngomong ini ditafsirkan yang ini. Demi keuntungan mereka. Jadi repot. Makanya lebih baik kita zaman sekarang ini diem, sudah gak usah ngomong. Makanya Habib Jamal kalau ditanya, Habib, sampai nomor 1 apa nomor 2? Nih, niki sering nanya saya, Habib, nomor 1 apa nomor 2? Iki kula jawab, nomor 1, nomor 2 menang ya padha ae. Sing nani ya tetep nani, sing macul ya tetep nyacul, sing utange akeh ya tetep durung tentu bayar kabeh. Nggih. Karena kepemimpinan saat ini tidak ada yang pro rakyat. Semuanya pro kepentingan masing-masing, kepentingan partai, kepentingan orang kaya, dan lain-lain. Yang pro rakyat ini, sampai detik ini saya belum lihat. Ya. Terus gimana Bib? Kon istikharah. Istikharah, minta agar Allah memilihkan yang tepat. Tapi syaratnya sebelum istikharah jangan lihat fotonya dulu. Nanti kebawa-bawa dalam tidur. Jadi jangan niat lillahi ta'ala kemudian istikharah. Dan Anda saya sarankan gak usah terbawa arus, terbawa kabar dan berita. Kapan mikirnya? Nanti kalau sudah di TPS, kamen sekarang ini lihat aja lah, lihat. Ya, setelah dilihat semuanya nanti di TPS baru lihat. Yang jelas, yang rasional, yang ininya dipakai. Kalau Anda merasa nomor 1 baik dalam kepemimpinannya selama ini, ya Anda pilih. Kalau Anda merasa enggak baik, ya Anda cari yang lain. Ngono lah, gak repot ah. Tapi kalau ditanya, tunggu di TPS, coblosen mikir, saiki aku nentukno 1 apa 2. Kalau kemarin sudah enggak tahu, saya apa 1 apa 2, wis engko dipikir engko ae. Nih, krikil anake watu, dipikir karo melaku, cek repot-repot kan. Nih, kalau orang Arab bilang, idza wulid samaina. Nih, ibu hamil, bapak mbek ibu tukaran, iki dijenengno sapa? Dijenengno Khadijah, ojo Aisyah, ojo wis Ibrahim, lho durung tentu ribut tukaran, durung jelas iki lahir apa gak, lanang apa wedok. Makanya kata orang Arab, idza wulid samaina, entenono wis brojol lahir baru saiki ngomong jenenge sapa. Kalau sekarang ini kita nggak perlu terbawa oleh arus keinginan-keinginan orang-orang yang nggak jelas. Jangan mau. Jangan mau. Ya. Kita mikir nanti ketika sampai. Tapi kita jangan sampai golput. Jangan. Kita punya hak suara. Kita gunakan yang terbaik, minta istikharah sama Allah, minta pilihan yang terbaik, masukkan dengan niat ibadah. Kalau pemimpin ini baik, saya dapat ganjaran. Itu yang pertama, fudulul kalam, rusaknya, binasanya umat terdahulu karena mereka tidak mampu untuk menjaga lisan, ngomong dengan hal yang gak penting.
Yang kedua, fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Makan itu secukupnya hadirin. Makan itu secukupnya. Jangan berlebihan, karena makan yang berlebihan itu penyakit. Penyakit. Apalagi kalau kita sudah terbiasa makan banyak. Kita tidak terbiasa dengan hal yang sederhana. Maka kita nggak akan puas kecuali makan banyak. Biasakan. Kalau saya baca kitab tentang manakibnya ulama, sejarah ulama, ulama dahulu itu ke kamar mandi seminggu sekali hadirin. Karena makannya sedikit. Buang air besar itu seminggu sekali. Ada ulama bawa anaknya ke ulama yang lain, minta doa, mengeluh. Kenapa? Anaknya ini mencret-mencret karena 3 hari sekali ke kamar mandi. 3 kali sehari itu mereka bingung, iki anakku iki loro. Kok ke kamar mandi 3 hari sekali? Biasanya orang itu seminggu sekali. Makanya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik yang madhab Maliki itu beliau dulu tinggal di Madinah, tapi kalau buang air besar, beliau keluar dari Madinah, keluar kota dulu, baru buang air. Lah kalau pikiran kita, waduh berarti Imam Malik tiap hari keluar kota. Lah, ikut duduk Imam Malik, ikut Haji Malik. Nah Imam Malik itu 10 hari sekali. BAB itu 10 hari sekali. Saking sedikitnya makan. Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika beliau khalwah, bersendiri di Syaib Nabi Allah Hud, itu cuman air sama kurma. Air sama kurma. Ibadah, ngaji, kemudian azan, maghrib, kurma dimakan 3, selesai. Lapar nanti malam makan 1. Karena terbiasa dengan makan sedikit, lambungnya itu kecil. Nah kalau kita kan telung piring hari, Masya Allah. Kalau tangki ini tiger gede loh. Makan banyak itu nggak haram, cuman fudul, berlebihan. Kalaupun memang kita harus makan banyak, berikan haknya. Haknya apa? Ibadah yang banyak. Kata ulama, kul ka'aklil jimal wa kum kaqiyamir rijal. Makanlah kamu seperti makannya onta. Onta itu sekali minum berapa liter. Tapi habis itu dia 3-4 hari perjalanan tidak minum kuat. Makannya banyak, ibadahnya banyak. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, Shahibus Syaib. Beliau itu kalau makan kurma, bijinya itu ditaruh, makan lagi bijinya ditaruh, sampai menutupi mata kakinya. Pirang kilo itu. Bukan kurmanya menutupi mata kaki, bijinya itu loh. Itu kali makan kurma sampai nutupi mata kaki. Kalau dia duduk itu menutupi mata kaki. Mungkin 300 biji kurma yang dia makan. Bayang no. Kan banyak. Tapi setelah makan 300 biji kurma, bijinya tadi itu dipinggirin. Diambil, kata beliau, setiap 1 biji haknya 2 rakaat. Diambil 1, tek 2 rakaat. Berarti 300 biji kurma 600 rakaat. Nggak kau nak luwe mana langsung. Cobaan nanti malam ini pulang dari sini makan nasi kan. Hitungan sego iku piro. Nggih. Kemudian haknya itu diberikan. Kita makan banyak, tidur banyak. Nah, kata ulama, orang yang perutnya kenyang,
akan membuat orang itu malas. Kalau orang itu malas, pikirannya itu ngantuk. Kalau sudah ngantuk, akhirnya dia tinggalkan ibadah. Itu yang menyebabkan orang nggak boleh makan banyak. Ya. Tapi kalau dia orang pekerja keras, ya itu memang harus makan banyak. Tapi kalau kita bukan pekerja keras, makan secukupnya. Dan kata ulama, ada 3 hal yang membawa penyakit. Di antaranya idkhalut ta'am ila ta'am. Belum kenyang, belum lapar. Ada makanan lagi, dimakan lagi. Ini jangan. Kalau kita mau sehat, makan sehari 3 kali, pagi makan pagi, sedikit, makan siang, makan, malam makan, sedikit, secukupnya. Gak kuat Bib, luwe, karena terbiasa. Makan banyak. Kalau Anda terbiasa makan sedikit, kuat. Nah ini perlu mujahadah, dilatih dulu. Saya lihat guru-guru saya aja, nggak usah orang lain. Guru saya itu kalau makan 3 kali, sudah cukup. Ya kuat kok. Ya ibadahnya Masya Allah lebih dari kita. Orang semuanya sudah, kalau saya nganterin guru saya, 2-3 hari nyosop saya. Telek, guru saya masih kuat. Subuh, saat durungnya subuh, saya tangi qiyamul lail. Padahal malam itu pulang jam 12:30, jam 1 malam dari majelis. Kita pulang sudah tidak kuat, subuh baru bangun. Beliau sudah bangun sebelum subuh sudah sholat. Makannya jauh banyak saya. Terbiasa. Makanya biasakan untuk makan yang sedikit dikurangi. Secukupnya. Jangan fudulut ta'am, jangan makan yang berlebihan. Kata ulama, kenyang dari yang halal itu sumber segala keburukan dan kemaksiatan. Bagaimana kalau kenyang dari yang haram? Yang halal aja kalau kebanyakan mudarat. Kesehatan mudarat, bahkan dalam keimanan kita juga berpengaruh karena mempengaruhi hawa nafsu. Kemudian terakhir fudulul manam, tidur itu secukupnya. Hadirin, kita tidur ini sehari 24 jam ini berapa jam? Kalau kita tidur itu sehari 8 jam, itu berarti sepertiga umur kita itu tidur. Sepertiga itu enggak sedikit loh hadirin. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah apa untuk tidur? 8 jam. Itu banyak. Ulama dulu enggak ada yang tidur 8 jam. Walaupun Imam Ghazali mengajarkan bagaimana cara kita mengurangi tidur. Kita tidur 8 jam, normal. Mulai kita kurangi setengah jam, pelan-pelan. 7,5 jam. Kalau terbiasa 7,5 jam, kita kurangi lagi setengah jam, 7 jam. Sampai maksimal 6 jam. Kita tidur maksimal sehari 6 jam, jangan lebih. 6 jam. Kalau Anda masih bisa, di bawah itu lebih baik. Ya. Kalau para salaf, pendahulu kita, mereka tidur itu cuma 2 jam, 3 jam sehari. Dan panjang umur. Sehat, enggak terus sakit-sakitan, tidak, tidurnya sedikit. Kalau terbiasa itu bisa. Saya ketemu orang di Madura yang tidurnya sehari cuma 1 jam. Kemudian saya tanya, loh kamu kok bisa tidur 1 jam? Apa enggak sakit semua badan? Enggak. Orang itu sugesti. Kalau sudah sugesti aku turun 6 jam dino iki kurang lah, itu kebawa. Akhirnya kurang bener. Cuman kalau orang sugestinya banyak betul saya hari ini tidur, kakean turu aku dino iki. Ya dia merasa cukup tidur tersebut. Makanya dikurangi. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan,
atahakkam 'ala naum wa laisa an-naum yatahakkam 'alayya. Aku yang menjadi pemimpin tidurku, bukan tidur yang memimpin aku. Kok enak turu ngatur aku sing ngatur turuku. Makanya tidurnya beliau itu kadang ngantuk kayak Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu khalifah itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, malam nggak tidur, siang nggak tidur. Tidurnya hafawat, tidurnya itu kalau ketiduran. Kalau beliau ditanya, wahai Umar bin Khattab, kau seorang presiden, malam nggak tidur? Iya. Siang aku lihat nggak tidur. Kenapa? Beliau menjawab, innimtu lailan dayya'tu nafsi wa innimtu naharan dayya'tu ra'iyati. Saya kalau malam tidur berarti saya menyia-nyiakan hidup saya. Malam tempat ibadah sama Allah. Kalau saya tidur siang berarti saya menyia-nyiakan rakyat saya. Kewajiban saya memperhatikan mereka, saya tidur. Malam nggak tidur, siang nggak tidur. Tanggung jawab malam sama Allah, siang sama rakyat. Ini pemimpin dahulu seperti ini hadirin. Nah, saya kira rapat turu hari. Pas ngurusi rakyat itu turu. Jadi beliau tuh kalau tidur, lagi liatin rakyat di bawah pohon, terus tidur. Tidur. Dan gak malu presiden tidur di bawah pohon. Mendengar gaungnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menyebabkan negeri terbesar di dunia, Persia, ditaklukkan sama Umar bin Khattab. Orang Romawi datang mau menemui siapa rajanya umat Islam ini. Dilihat beliau lagi tidur di bawah pohon, ditangani, mas, di Umar. Umar siapa? Umar Amirul Mukminin, presiden. Oh ya, seentenono. Beliau berdiri, beliau wudu. Selesai wudu, sholat 2 rakaat. Ya saya Umar. Hah? Inti presiden, iya. Tidur di bawah pohon. Presiden saya singgah sana, sutra. Dan Sayyidina Umar tuh keras, tapi lemah lembut dengan anak-anak. Sayyidina Umar pernah menjadikan seorang sahabat sebagai gubernur. Kamu jadi gubernur di sana, gubernur loh hadirin, wilayahnya besar. Suatu saat Sayyidina Umar lagi tidur di bawah pohon, anak-anak kecil, bukan anaknya, bukan cucunya, anak-anak kecil itu mainan di atas perutnya Sayyidina Umar sambil narik-narik jenggotnya. Sayyidina Umar diam aja sambil senyum. Gubernur datang menemui Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hush, minggir. Ngawur ya. Anak-anak kurang ajar. Presiden dikurang ajari, dinaiki perutnya, dinaiki dadanya, ditarik-tarik jenggotnya. Diusir, minggir. Dakhum, biarkan. Enggak ya, Amirul Mukminin enggak. Ini orang anak-anak ini kurang ajar. Berbuat seperti itu kepadamu wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, loh lah kalau kamu gimana dengan anak-anakmu? Aku ya Amirul Mukminin. Kalau sudah masuk rumah, anakku yang lagi bicara langsung dia, papa datang. Saking sungkannya sama saya. Saking wibawanya saya itu kalau masuk rumah, lasakatan natik yang bicara tadi itu langsung diam. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, kau gubernur mana? Saya gubernur ini ya, wahai Amirul Mukminin. Mulai detik ini kau kupecat. Loh kenapa? Man la yarham la yurham. Orang kalau enggak ada kasih sayangnya, dia enggak akan dikasih oleh Allah. Ada apa saya milih pemimpin orang yang enggak dikasih oleh Allah? Enggak usah jadi gubernur. Dipecat. Karena rahmatnya kurang. Itu ya. Fudulul manam, ngurangi tidur.
Eman hadirin, kita hidup di dunia ini usia 60-70, jangan sampai puluhan tahun kita buat tidur. Kalaupun tidur pun kita niat nawaitu tidur agar takwiyatan ngecas buat nanti bangun ibadah. Itu pun kalau tidur, agar tidur kita ibadah. Dan kalaupun tidur, jadikan tidur kita ibadah lagi, ngadep kiblat dalam keadaan berwudu. Tidur seperti Rasulullah tidur, pakai siwak dulu, membaca surat Tabarok. Hiyal mani'atu min adzabil qabr. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Tabarok sebelum tidur, dicegah oleh Allah dari azab kuburan. Ngadep baca doa. Kemudian doa yang diajarkan Rasul ditulis di sebelahnya tempat tidur kalau enggak hafal, dibaca agar tidurnya pun ibadah. Jadi hidup ini 60-70 tahun semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya pernah baca buku di Jepang, itu kalau ada orang tidur bukan pada waktunya, enggak dibanguni, dipanggilkan dokter. Jadi kalau ada orang jam 9 tidur, iki mesti loro. Sakit ini. Jam 9 kok tidur, orang kerja jam 7 kok ini jam 9 tidur, enggak usah dibangun, dipanggilkan dokter, iki mesti loro. Saking giatnya orang Jepang itu dalam mengatur waktu. Nggih. Kalau di Indonesia kan enggak. Ono sing turu dina iki tangine meni. Sedina sewengi turu tok. Nggih, Masya Allah. Maka itu, ayo kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara, agar kita tidak binasa sebagaimana umat terdahulu binasa. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil